orang tua kami juga. Kembali lagi di channelnya Taggen Permata GBKP Rumpun Tanjung Puragembang. Jadi hari ini konten kita membahas tentang COVID-19. Nah, jadi untuk membahas itu kita mau datangin satu narasumber. Nah, narasumber kita ini merupakan guru sekolah minggu dan juga merupakan anggota Satgas COVID-19 di organisasi IBI Kabupaten Langkat. Jadi kita langsung saja. Halo Bibi. Halo. Bisa perkenalkan namanya dulu, Bi? Boleh. Oke, Belum iya. kenalin kamu. Udah kenal, cuman mungkin yang di rumah belum kenal. Baik. Kenalan dulu deh. Baik, perkenalkan, nama saya Eni Ginting, bertugas di Puskesmas Gebang. Ya, betul kata Yeni tadi, saya guru sekolah minggu di Rumpun Tanjung Puragembang, tapi saya juga sebagai anggota Satgas gugus tugas di Satgas gugus tugas COVID di organisasi IBI Kabupaten Langkat. Oh. Jadi itu sebagai kebetulan kita gugus tugas itu ada bidang-bidangnya. Nah, kebetulan Bibi di sana mengenai peningkatan imunitas. Ya, peningkatan imunitas tubuh. Kemudian sebagai pencegahan. Jadi di sana termasuk penyemprotan rumah-rumah begitu. Jadi itulah bagian kerjaan Bibi kemarin waktu di Stabat. Berarti orang lapangan ya, Bi? Ya, kita orang lapangan. Ngelihat semua disemprotin gitu ya? Iya, kita harus ikut memastikan apakah menyaksikan apakah rumah-rumah pasien yang positif ataupun yang tidak positif. Kan kalau di awal-awal kemarin kan mulai semarak-semaraknya di bulan-bulan 3, kemarinnya bulan 3, 4, 5, 6 itu kan di sana semarak-semaraknya. Jadi semua rumah-rumah ibadah, sekolah, itu kantor-kantor itu disemprotin. Jadi kami ikut menyaksikan dan ikut melakukan penyemprotan juga. Misalnya di fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sekolah, rumah ibadah, kantor-kantor, itu kita ikut terlibat di dalamnya. Kemudian kita juga bagi-bagi masker. Kalau yang lalu-lalu ya, kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Tadi kan Bibi udah cerita tentang apa yang Bibi kerjakan sebagai anggota dari Satgas COVID gitu. Nah, jadi selama perjalanannya menjadi anggota Satgas COVID itu dan turun ke lapangan gitu, Bi. Apa sih, Bi, pengalaman-pengalaman dan kesan yang paling Bibi dapat ketika jadi anggota Satgas COVID? Misalnya turun entah ada dapat penolakan dari masyarakat atau mungkin memang masyarakat yang didatangin pun ternyata takut nengok tenaga kesehatan gitu. Apa pernah kayak gitu, Bi? Karena mungkin kami dulu turunnya itu masih pertama-pertama awal-awal, jadi masyarakat belum ada penolakan. Jadi mereka masih saking takutnya dengan virus ini, jadi mereka mau aja gitu. Malahan yang kita menyemprot rumah ibadah atau sekolah, yang rumahnya dekat-dekat itu mereka minta juga, semprotin rumah kami dong, semprot rumah kami. Padahal mereka kan bisa semprot sendiri juga kan. Nah, jadi kita kasih tahu apa saja bahannya misalkan kan. Buat begini Bu, begini ini bahannya, silahkan semprot sendiri. Kan nggak mungkin juga kami yang semprotin rumah ibu semua kan gitu. Nah, jadi kemudian beberapa keluarga memang bisa berterima. Jadi mereka bersama-sama, bahkan bagian ini seperti Babinsa, polisi itu ya, mereka membantu membuatkan larutan-larutan yang untuk desinfektan rumah-rumah pada masyarakat. Jadi mereka bantu masyarakat untuk mengolahnya gitu. Nah, itu pengalaman yang kemudian dulu kami pernah juga bagi-bagi masker. Kayaknya kalau bagi-bagi masker nggak ada yang nolak. Nggak ada yang nolak, apalagi gratis. Iya benar. Nah, jadi semuanya yang mau aja. Jadi kalau pas kita bagi-bagi masker itu ya, kita bagi-bagi maskernya kadang-kadang di sama ini angkot ya, supir-supir atau penumpang yang tidak pakai masker kan. Nah, kita bagiin. Kemudian mobil-mobil di jalan itu kita stop mobilnya. Jadi kalau di mobil itu kemarin itu misalkan dia tidak bisa jaga jarak dalam mobil, dan isi muatan mobilnya terlalu ramai, jadi kita bagiin masker. Kita tanyain, kok nggak pakai masker?
oh lupa, jawabnya seperti itu, lupa, nggak ingat. Jadi mereka betul-betul tidak khawatir gitu, tidak ada rasa takut akan tertular virus ini. Karena alasan mereka juga begini, kami satu rumah kok gitu, kami satu lingkungan kok numpang, jadi kan kami semua sehat gitu. Padahal kita nggak tahu ya virus itu kapan dan sama siapa akan tertularnya. Jadi itulah kira-kira pengalaman-pengalaman kami yang menarik di lapangan. Berarti sejauh itu waktu itu masyarakat masih terima ya? Kalau sekarang saya rasa pengalaman kami nih ya, pengalaman Bibi sebagai ini ya, kemarin pernah terinfeksi ya. Jadi ini pengalaman juga nih, berbagi cerita ya sedikit. Jadi ketika itu bapak kita di rumah terinfeksi virus COVID-19 ini dari kantornya. Nah kebetulan di kantornya itu ada beberapa teman kantornya yang positif, kemudian dia tertular dari kantor itu. Nah kemudian kan dia diperiksa, di swab di rumah sakit. Nah sama rumah sakit itu hasilnya kan langsung diberitahukan ke tingkat dinas kesehatan kabupaten. Kita tidak tahu hasilnya, kabupaten sudah tahu. Jadi setelah itu kita diberitakan ke puskesmas. Nah sampai di puskesmas kita langsung dihubungin bahwasannya kita terinfeksi. Karena bapak anak-anak ini terinfeksi, kemudian kita melakukan isolasi mandiri. Nah ini pengalaman yang sangat menarik. Masyarakat kita takut nih, semuanya takut. Ya tetangga-tetangga. Dalam 1 minggu itu tidak ada orang keluar rumah. Bayangin. Nah, saking udah ketakutan. Iya, dalam 1 minggu itu tidak ada orang yang keluar rumah karena ketakutan, takut akan tertular. Padahal sebenarnya kalau kita tidak berkomunikasi seperti ini, tidak menggunakan masker, itu yang baru bisa tertular ya, atau berhubungan langsung. Lah, kalau misalkan tetangga-tetangga yang kita tidak pernah berkomunikasi, jangan berkomunikasi sama mereka, bagaimana jalannya bisa tertular? Kan sebetulnya sangat mustahil. Nah, jadi itulah mungkin pemahaman masyarakat kita yang belum begitu mengerti. Jadi pengalaman kami yang menarik saat itu ya seperti itu, ketakutan, semuanya ketakutan ketika kami dinyatakan positif satu keluarga, kami diisolasi di rumah, tidak bisa keluar. Jadi itu masyarakat sekitar kita, tetangga-tetangga kita betul-betul yang merasa kayaknya udah jadi bahan gosip ya gitu, sampai dibilang ini tertular gitu. Aduh luar biasa. Karena kurangnya pemahaman tadi tentang coronavirus. Tapi kalau sekarang nggak seperti itu ya. Kalau sekarang kayaknya sudah nggak mau tahu. Aja. Beberapa teman kami ada yang positif. Kayaknya aku positif loh, nggak ada gini-gini. Kemudian dia swab kan. Oh iya ternyata aku positif. Oh ya udah. Nggak ada ini, nggak ada orang nggak. Nah, jadi yang terakhir mungkin pesannya buat semua masyarakat gitu, buat anak-anak mungkin, buat orang tua, atau buat pemuda-pemuda gitu yang ada dimanapun berada gitu sebagai seorang tim kesehatan gitu. Pesannya apa sih Pi supaya kita itu semangat terus biarpun lagi corona begini, tetap semangat terus biarpun segala sesuatunya itu serba terbatas gitu. Baik, ini kata penyemangat buat anak-anak muda. Kalau masa pandemi gini, satu pesannya, gak usah mikirin diet dulu. Karena tuh sekarang kan anak gadis tuh ya, anak muda takut gemuk. Semua pengen punya badan seperti artis Korea ya. Jadi yang langsing-langsing gitu, kurus-kurus. Oke, yang pertama adalah menjaga imunitas tubuh. Kemudian yang kedua, jangan banyak stres. Nggak boleh stres. Ya, siapa tahu kalian yang masih muda-muda ditinggal pacar atau kepingin gimana. Ya, mau gimana, Bi? Namanya stres ya kan? Namanya kan kayaknya corona ini menghambat jalan jodoh ya, gitu. Semuanya serba terhambat gitu ya. Yang udah mau atur gitu, mau merek gitu. Ternyata corona stop. Tunda dulu gitu. Ya ampun, jalan jodohnya harus tercancel. Oke, itu ya, jangan stres, kurangi stres ya. Kemudian ingat protokol kesehatan. Jadi saya rasa kalau yang 3 ini bisa kita jalanin, ya mudah-mudahan kita sehat, bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan satu hal lagi yang penting adalah
mendekatkan diri dengan Tuhan. Oh, iya, Itu loh memang. yang paling penting. Karena memang ya, karena kita di rumah gitu, seharusnya kita lebih bisa berhening sejenak Benar. gitu, merenung sejenak. Iya. Bahwasanya ternyata apa yang terjadi mungkin supaya kita lebih dekat sama Iya. Tuhan ya, Bi. Setuju, karena Bibi sudah mengalami ya kan. Nah itu kurasa yang penting buat kita supaya kita semuanya bisa semangat gitu ya, semangat dalam menjalani kehidupan kita di masa pandemi sekarang ini. Karena ternyata memang banyak yang putus asa, banyak juga yang merasa kecewa karena keadaan sekarang ini. Jadi mudah-mudahan badai ini cepat berlalu. Mudah-mudahan Tuhan berkati kita sehingga pandemi ini cepat berakhir. Iya, dan semoga kita masuk 2021 nanti mungkin segala semuanya udah lebih baik. Iya, amin, amin, amin. Oke. Ya, terima kasih ya Bi udah meluangkan waktunya sebegitu banyaknya buat Tabgen, tim dari Tabgen untuk wawancarai Bibi. Ya, wawancara. Maksudnya untuk berbincang-bincang sama Bibi. Kita ngucapin terima kasih. Terima kasih. Dan mungkin sebagai penutup mungkin sekaligus mengingatkan mungkin ya buat semua teman-teman orang tua di rumah tentang COVID-19 ini yang 3M tuh. Ya, Apa yuk. itu 3M, Bi? Nah, kita sama-sama buat ya. Oke. 3M, 1, Mencuci tangan. ya, kedua menjaga jarak. 3, pakai masker. Iya, memakai masker. Oke, buat semua di rumah ingat 3M. Ingat 3M ya. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat pesan ibu. Ibu bidan. Ibu bidan, ibu perawat, dan semua ibu-ibu. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye semuanya. Jadi kita sekarang mau ya tadi kan kita udah bicara tentang mimpi yang ya udahlah. Udah apa nih? Jadi hari ini kita mau